Shalom Bapak Ibu, kamu usia emas GBT Kristus Polpas Malang yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu sekalian dan terutama saya juga bersyukur masih diberi kesempatan untuk dapat membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kiranya apa yang akan kita pelajari pada ibadah usia emas kali ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu untuk menapaki hari-hari di dalam Tuhan. Hari-hari yang penuh ketidakpastian, ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita fokus kepada Allah yang tidak pernah berubah, yang kasih setianya akan terus menyertai kehidupan kita sampai kapanpun. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, mari kita berdoa, memohon hikmat dan pimpinan dari Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih atas segala penyertaan dan juga kasih setia yang Kau limpahkan kepada kami di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, dan kami sungguh bersyukur dapat mengenal Engkau secara pribadi dan dapat diterima menjadi anak-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ketika kami akan mendengarkan kebenaran dari apa yang telah Engkau tulis di dalam Alkitab, biarlah Engkau juga memberikan hati yang mau menerima dan juga kemampuan untuk memahami, sehingga firman-Mu itu Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan iman serta pengharapan kami semakin kokoh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, topik yang akan kita pelajari bersama pada ibadah kali ini adalah tentang ketidakberubahan Tuhan. Jadi, semua bisa berubah, tetapi Tuhan tidak. Dan firman Tuhan yang akan kita pelajari diambil dari kitab terakhir dari Perjanjian Lama, yaitu Maleakhi, Maleakhi 3 ayat 6 sampai 7b. Mari kita simak bersama-sama firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat 6 sampai 7b. Demikian firman Tuhan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekitar 5 abad sebelum Masehi ada seorang filsuf Yunani yang berkata demikian. Tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan. Jadi jangan disangka bahwa pekerjaan kita akan selamanya ada. Kesehatan kita akan selamanya ada. Anak dan cucu kita akan selamanya ada di samping kita. Tidak, semua yang ada di dunia ini itu bisa pudar dan bahkan bisa lenyap. Ambil contoh seperti ini. Bapak Ibu tentu tahu gambar siapa yang saya tayangkan di layar. Ya betul, beliau adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang kita kenal sebagai Bung Karno. Bung Karno itu merupakan seorang sosok pimpinan yang sangat berwibawa dan berkarisma. Ketika dia berkunjung ke berbagai pelosok Nusantara, banyak orang yang ingin sekali bertemu dengannya. Mereka mengeluh-elukan beliau, dan saya juga masih ingat cerita dari orang-orang tua bahwa ketika Bung Karno berpidato, maka jalanan itu lengang. Semua orang ingin menyimak pidato Bung Karno. Nah, itu adalah fenomena yang saya pikir sangat sulit untuk diulang pada zaman sekarang ini. Tetapi siapa sangka, Bapak Ibu sekalian, di masa akhir kehidupannya, Bung Karno itu menghabiskan sisa waktunya di dalam kesendirian. Ketika jabatannya sudah lepas, dia tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Menurut berbagai cerita yang beredar, dia diasingkan di Wisma Yaso. Dan disitulah Bung Karno menghabiskan masa-masa tua kehidupannya. Jangankan bertemu banyak orang, keluarganya sendiri pun untuk menjenguknya itu sangat sulit. Jadi Bung Karno itu meninggal di dalam keterasingan, kesepian, dan juga kesendirian.
sangat bertolak belakang dengan apa yang beliau dapatkan ketika masa muda, ketika masih jadi penguasa di Indonesia. Kehidupan yang sangat tragis berbalik arah 180 derajat dari orang yang sangat terkenal, sangat berwibawa disegani, menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa lagi. Walaupun masih banyak orang yang mencintainya, tetapi mereka tidak bisa menyatakan cintanya kepada Bung Karno di masa-masa akhir kehidupan beliau. Contoh yang kedua saya ambil dari dunia olahraga. Tentu Bapak Ibu juga tahu siapa orang yang saya tayangkan gambarnya di layar. Betul, dia adalah Muhammad Ali, seorang petinju yang luar biasa. Dia menjadi juara dunia dan dia juga menjadi legenda. Tetapi Bapak Ibu juga pasti tahu bahwa di dalam masa tuanya Muhammad Ali itu menderita sakit Parkinson. Jadi waktu saya kecil sering menonton tinju Mike Tyson dan di dalam pertandingan tersebut Muhammad Ali itu kerap datang dan dia datang sambil tangannya itu gemetaran. Dulu saya tidak tahu penyakit apa itu. Yang saya tahu adalah dari seorang petinju yang sangat kuat, tetapi di masa tuanya mungkin beliau memegang gelas saja pun sudah tidak sanggup. Nah, seperti inilah perubahan-perubahan yang bisa terjadi di dalam kehidupan manusia, termasuk juga di dalam kehidupan kita. Dan yang namanya perubahan itu tidak pasti. Itu bisa menimbulkan kekhawatiran. Mungkin juga Bapak Ibu di dalam masa-masa sekarang ini juga memiliki kekhawatiran perubahan-perubahan apa yang terjadi di dalam masa depan. Apakah saya masih bisa makan enak seperti sekarang? Apakah anak-anak cucu saya masih memperhatikan saya kelak di kemudian hari? Dan apakah kesehatan saya masih prima seperti sekarang? Nah, di tengah-tengah ketidakpastian itu yang mencemaskan dan menakutkan bagi banyak orang, sungguh beruntung kita sebagai anak Tuhan memiliki satu hal yang tidak berubah, yaitu apa? Kita mengerti bahwa Allah tidak berubah. Dan konsep Allah tidak berubah ini bisa menjadi kekuatan dan pengharapan kita yang sangat kuat untuk menapaki apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Saya akan mengajak kita untuk melihat konsep ketidakberubahan Allah ini dari kitab Maleakhi yang ayatnya sudah kita simak bersama-sama di awal khotbah ini. Mari kita melihat konteks seperti apa kehidupan umat Tuhan di masa Maleakhi. Jadi pada masa Maleakhi, bangsa Israel itu sudah sekitar 100 tahun kembali dari pembuangan. Mereka tentu mengalami hal yang tidak enak di dalam pembuangan. Tetapi ternyata keadaan itu tidak membuat mereka kapok. Mereka masih saja mengulangi kebebalan hati mereka. Jadi pada masa Maleakhi, mereka itu kembali jatuh di dalam kebiasaan atau sikap tidak menghormati Tuhan. Mereka mempersembahkan binatang yang buta, yang tidak layak untuk dipersembahkan. Mereka membuat orang lain tersesat. Mereka melanggar hukum-hukum Tuhan. Dan bahkan hal-hal yang buruk itu mereka anggap baik. Dan yang sangat terkenal di dalam kitab Maleakhi, orang-orang Israel pada waktu itu juga menahan persepuluhan. Mereka menahan apa yang seharusnya dipersembahkan kepada Allah, tetapi mereka gunakan untuk kepentingan diri dan keluarga mereka sendiri. Dan mereka juga menyepelekan Allah. Nah, berbagai pelanggaran ini yang ditulis di dalam kitab Maleakhi tentu membuat Allah murka. Dan yang lebih parah lagi, bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang kebanyakan, tetapi bahkan para imam pun yang seharusnya menjadi teladan moral dan juga teladan spiritual bagi mereka, melakukan pelanggaran yang sama dan mereka malah juga bersepakat bersama-sama dengan rakyat untuk membiarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sungguh tragis ya. Umat pilihan Allah yang seharusnya mereka bersyukur karena telah diberi kasih setia dan juga kelepasan oleh Allah sehingga bisa keluar dari tanah Mesir, bisa keluar dari tanah pembuangan di Babel, dan bisa keluar dari cengkeraman musuh.
Mereka bukannya bersyukur memiliki Allah seperti itu, tetapi mereka malah menghina Allah. Dan oleh sebab itu, Allah pun murka. Allah mengutus Nabi Maleaki untuk menegur kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca di dalam kitab Maleaki, kita mencermati dengan detail. Ternyata yang saya dapatkan ya, di dalam kitab Maleaki ini, bukan hanya teguran Allah, ya, murka Allah terhadap bangsa Israel. Tetapi saya justru lebih mendapatkan nuansa bahwa Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Di dalam pelanggaran mereka dan ketidaksetiaan mereka, ternyata Allah itu masih terus setia. Ketidaksetiaan mereka tidak membatalkan kesetiaan Allah pada mereka yang telah dijanjikan sejak awal kepada nenek moyang mereka. Tuhan tidak berubah. Itulah yang kita baca dari ayat 6 dan 7 tadi. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Situasi sulit, pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel itu tidak bisa membatalkan kasih Tuhan kepada mereka. Dan sekali Tuhan berjanji kepada umatnya untuk menegakkan kaum keturunan Yakub, Tuhan tidak akan pernah menggagalkan janji tersebut. Tuhan berkata bahwa sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Jadi bukan Tuhan yang tidak setia, tetapi bangsa Israel yang setia. Tetapi apa Bapak Ibu sekalian? Ayat 7 juga dilanjutkan. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Di tengah ketidaksetiaan mereka, Tuhan masih tetap membuka tangannya dan masih merindukan supaya bangsa Israel kembali kepadanya. Dan ketika bangsa Israel kembali, walaupun mereka telah melakukan berulang kali kesalahan yang sama, Tuhan tetap menerima mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka. Nah, ini adalah konsep Tuhan tidak berubah yang dinyatakan di dalam kitab Maleaki. Dan kalau kita membaca kitab-kitab yang ada di Alkitab, kita juga akan menemukan konsep yang sama terus diulang di sepanjang sejarah umat Tuhan. Sebenarnya seperti apakah Tuhan tidak berubah itu? Apa yang harus kita pahami? Saya akan mengajak kita untuk memahami dari beberapa segi. Yang pertama adalah kebaikannya tidak berubah. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Kebaikan manusia seringkali berubah sesuai dengan situasi, sesuai dengan sikap orang yang diberi kebaikan. Kalau kita baik kepada orang lain, tetapi orang itu membalas dengan kejahatan, begitu terus berulang kali, mungkin suatu saat kita juga akan lelah untuk memberi kebaikan pada orang tersebut. Tetapi Tuhan tidak demikian. Natur Tuhan atau sifat dasar Tuhan itu baik. Jadi Tuhan tidak mungkin tidak baik. Walaupun umatnya sering memberontak, tetapi sekali mereka dinyatakan sebagai umat Tuhan, maka Tuhan akan terus mengasihi mereka. Pemberontakan mereka tidak menjadikan Tuhan itu tawar hati untuk mengasihi mereka. Bahkan kalau kita mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus rela mati untuk kita demi menebus dosa-dosa kita. Bukan ketika kita sudah memberi kebaikan kepada Tuhan, tetapi justru ketika kita masih berdosa, masih memberontak kepada Tuhan, Tuhan terlebih dulu menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Nah, inilah konsep Tuhan tidak berubah di dalam kebaikannya. Kemudian janji Tuhan juga tidak berubah. Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Jadi tidak seperti manusia yang janjinya berubah-ubah, ingkar janji, lupa menepati janji, atau bahkan tidak mampu memenuhi janji karena manusia terbatas. Tuhan tidak seperti itu. Sekali Tuhan sudah berjanji, maka Dia pasti akan menepati janjinya itu. Jadi bagi kita sekalian, marilah kita bersandar pada janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Karena itulah
satu hal yang pasti terjadi di dalam kehidupan ini. Jangan khawatir dengan situasi seperti apapun. Sekali Tuhan berjanji, maka Dia pasti akan menepatinya. Dan kemudian rencananya juga tidak berubah. Mazmur 33 ayat 11, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Sekali Tuhan sudah berencana, maka rencana itu tidak bisa dibatalkan oleh karena perubahan situasi atau perubahan apapun juga yang terjadi di sekitar rencana tersebut. Seringkali manusia memiliki plan A, plan B, plan C, dan sebagainya. Karena apa? Karena situasi berubah. Kemampuan manusia berubah. Sudah merencanakan segala sesuatu dengan matang, tiba-tiba pandemi terjadi. Sudah merencanakan sesuatu dengan matang, tiba-tiba krisis terjadi, dan sebagainya. Maka manusia harus mengubah rencananya. Tetapi tidak ada satu keadaan pun yang bisa membuat Tuhan mengubah rencananya. Oleh sebab itu, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Anda, janji Tuhan kepada Anda yang dinyatakan di dalam Alkitab, dan rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda, semuanya tidak berubah. Jangan khawatir apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tetap tidak berubah. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 dinyatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sungguh, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami konsep ini dengan baik, kita akan memiliki pengharapan yang sangat kokoh ya. Tuhan layak diandalkan karena Dia tidak berubah. Jadi, kita bisa mendekati Tuhan dengan aman dan kita juga bisa yakin bahwa jangkar iman kita tidak akan menancap sia-sia karena ditancapkan pada Tuhan yang kokoh, tidak berubah, tidak terpengaruh oleh situasi. Semua bisa berubah, Tuhan tidak. Dunia bisa berubah, Tuhan tidak. Bisa ada krisis, bisa ada perang, bisa ada kelangkaan bahan pangan. Tetapi Tuhan tidak berubah. Sudah ribuan tahun Tuhan tetap berdaulat atas apa yang terjadi di dalam dunia ini. Tidak ada satu hal pun yang mengagetkan Tuhan. Oleh sebab itu, situasi dunia seperti apapun, yakinlah kalau kita sebagai anak Tuhan, maka kita juga pasti akan aman di dalam lindungan Tuhan. Manusia bisa berubah, Tuhan tidak. Bahkan pasangan anak-anak kita juga mungkin bisa berubah. Ketika kita masih muda, anak-anak kita mengasihi kita. Tetapi ketika kita sudah semakin tua, kesehatan sudah menurun, sudah semakin rewel, pikun, susah untuk diurusi. Banyak anak-anak yang kemudian tidak mampu lagi atau tidak tahan lagi dengan kehadiran orang tua di sekitar kehidupan mereka. Oleh sebab itu, banyak orang tua yang kemudian di masa tuanya mereka merasa sangat kesepian. Karena bahkan keluarga mereka sendiri pun tidak memperhatikan mereka lagi. Tetapi ingat, manusia bisa berubah, Tuhan tidak. Jadi kalau kita mengharap kasih dari Tuhan, maka kita mengharap kasih yang pasti akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kemudian bahkan Bapak Ibu sekalian, ingat ya, diri kita bisa berubah, tetapi Tuhan tidak. Situasi sangat bisa berpengaruh pada apa yang terjadi di dalam diri kita. Suatu kali saya pernah melakukan praktik pelayanan di sebuah gereja dan saya pergi bersama-sama dengan hamba Tuhan gereja tersebut untuk memberikan perjamuan kudus ke salah satu jemaat yang berada di panti jompo. Ketika beliau akan menerima perjamuan kudus, beliau berkata seperti ini, "Maaf, saya tidak bisa menerima ini karena saya Islam." Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Kami tahu bahwa beliau adalah jemaat yang sangat aktif di gereja tersebut secara historis. Dan selama saya bercakap-cakap dengan beliau, saya sangat tahu bahwa beliau menderita pikun yang sangat parah. Jadi ketika beliau berkata bahwa beliau ada di dalam agama lain, kami yakin bahwa itu perkataan tersebut keluar karena beliau sudah tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Bahkan keluarganya sendiri pun beliau tidak bisa ingat. Dan apa yang terjadi? Mungkin karena beliau adalah satu-satunya anak Tuhan di dalam ruangan tersebut.
Jadi beliau sering mendengarkan percakapan-percakapan dari orang-orang yang lain. Jadi beliau apalagi sudah tidak bisa ke gereja secara rutin dan hanya dilayani perjamuan kudus sekitar 3 bulan sekali. Apa yang beliau dapat lebih banyak dari lingkungan sekitar. Tetapi kami yakin bahwa kalau beliau betul-betul adalah anak Tuhan dan sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka walaupun otak beliau sudah tidak bisa berfungsi seperti dulu lagi, dan bahkan beliau sudah tidak bisa mengingat siapa itu Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan masih tetap memegang imannya. Nah, inilah kekuatan yang kita dapatkan sebagai umat Tuhan, bahwa apapun kelemahan kita, kegagalan kita, Tuhan tahu semua. Kesombongan kita di masa muda, dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, Tuhan tahu semuanya. Kelemahan-kelemahan kita, secara fisik kita bisa menurun, secara emosi kita bisa merasa capek, lelah, dan bahkan di dalam menjalani problem-problem kehidupan ini, kita juga bisa merasa lelah dengan Tuhan, karena pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Tetapi yakinlah bahwa di tengah segala kelemahan itu, ketika iman kita mulai pudar, Roh Kudus akan terus menguatkan kita, sehingga kita berbalik kembali kepadanya dan terus menancapkan pengharapan kepada Tuhan. Seorang penafsir menyatakan seperti ini, kita dapat menerima perubahan karena kita melayani Allah yang tak berubah. Perubahan apapun boleh terjadi di dalam kehidupan ini, tetapi itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Karena kita tahu bahwa ada Allah yang kasihnya, yang rencananya, yang janjinya tidak berubah di dalam kehidupan kita. Dan itu semua tidak bisa dibatalkan oleh situasi dan bahkan tidak bisa dibatalkan oleh kelemahan-kelemahan diri kita. Kiranya apa yang kita pelajari pada ibadah kali ini dapat membawa kesegaran bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak perubahan Tuhan itu membuat kita memiliki iman yang kokoh, pengharapan yang tidak sia-sia, karena kita mendasarkannya pada sesuatu yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan sendiri dan janjinya yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita menapaki hari-hari ke depan dengan semangat bahwa apapun boleh terjadi di dalam kehidupan ini, tetapi asalkan kita ada di dalam Tuhan, maka kita tidak perlu risau atau khawatir lagi. Tuhan pasti akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita ungkapkan syukur kita sama-sama akan sekali lagi berdoa kepada Tuhan untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih apa yang telah Engkau nyatakan kepada kami melalui sejarah kehidupan bangsa Israel dan juga melalui sejarah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kesetiaan-Mu sejak kami masih muda hingga kami ada di dalam usia seperti sekarang ini, itu yang membuat kami yakin Tuhan, bahwa hari-hari ke depan kami pun akan mampu melewatinya karena kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah jika ada di antara kami yang saat ini sedang pudar imannya, sedang mulai goyah pengharapannya, kiranya Roh Kudus kembali menguatkan, supaya di tengah-tengah perubahan yang terjadi yang mengkhawatirkan itu, mereka juga kembali percaya bahwa ada Tuhan yang tidak pernah. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan, dan biarlah sisa hidup kami ini kami jalani sesuai dengan apa yang berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin.